Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada bincang santai di siang hari ini yang akan membahas topik yang sangat relevan pada kehidupan kita sehari-hari terkait pergaulan bebas dan cara penanganannya dalam Islam. Hari ini kami sangat bersemangat dikarenakan kami akan kedatangan informan yang sangat bijaksana dan juga berpengalaman. Beliau adalah seorang Gus dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan juga penyuluh agama Islam P3K KUA Kecamatan Besuki yang akan berbagi pengalaman terkait bagaimana menanggapi, menghadapi, dan menangani permasalahan pergaulan bebas yang sudah sering terjadi pada muda-mudi saat ini, bahkan sudah merajak pada anak-anak. Oke, ada pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Putri Diah Agustin, mahasiswa Psikologi Islam angkatan tahun 2022. Dan ini rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Maulida Hasana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Latif dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Kemudian saya Renaldi Triarso, saya dari Bimbingan Konseling Islam angkatan 2022 Fakultas Dakwah. Lalu, perkenalkan saya Saradara dari Program Studi Psikologi Islam angkatan 22 Fakultas Dakwah. Oke, karena kita sudah berkenalan semua, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita, Bapak Moh Sofi, LC, MPD. Silakan untuk Bapak masuk. Silakan Bapak. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik. Perjalanan ke sini bagaimana Bapak? Alhamdulillah lancar, gak macet. Alhamdulillah. Suasana di luar sepertinya sedang mendung ya Bapak ya? Mendung. Mendung. Dingin. Tak panas. Baik, saudara-saudara, bisa kita mulailah langsung saja pada pertanyaan. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya, apa yang Bapak pahami dengan istilah pergaulan bebas pada remaja saat ini yang sudah mulai merajalela? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sudah kita kenal bersama bahwa di sekitar kita ada sebagian orang itu yang mengenal pergaulan bebas. Sebenarnya pengertian pergaulan bebas sendiri itu apa dan batasan-batasannya bagaimana, bisa dikatakan pergaulan bebas. Setidaknya saya menyimpulkan ada 3 hal yang melatar belakangi pergaulan itu dikatakan pergaulan bebas. Yang pertama adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tidak ada hubungan darah. Ketemuan bareng, berdua-duaan, sepi-sepian, mesra-mesraan, gelap-gelapan, itu bagian dari pergaulan bebas. Berarti kalau ada laki perempuan yang masih ada hubungan mahram, itu tidak namanya pergaulan bebas. Misalnya kakak adik, asal tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama, maka itu juga tidak termasuk bagian dari pergaulan bebas. Yang kedua adalah ada kalanya sesama jenis, bisa laki sama laki, bisa perempuan sama perempuan. Tapi ini dalam rangka melakukan hal-hal yang dilarang. Misalkan sayang-sayangan laki sama laki, perempuan sama perempuan juga sayang-sayangan dalam tanda kutip, dia melakukan hal-hal yang porno, hal-hal yang vulgar, maka itu juga termasuk dari pergaulan bebas. Dan yang ketiga, setidaknya kata kuncinya adalah apakah yang dilakukan itu melanggar norma-norma agama apa tidak. Karena bisa jadi ada laki sama perempuan yang bukan mahram, tapi dalam rangka misalkan jual beli, kan bertemu, berkomunikasi, atau dalam rangka pengobatan, itu ada laki sama perempuan juga bukan mahram, atau dalam rangka sebuah pendidikan, dosen laki sama mahasiswi perempuan. Ini juga dalam rangka bukan hal-hal yang
melanggar aturan-aturan agama sehingga tidak dikatakan sebagai pergaulan bebas. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut Bapak. Apakah faktor utama yang mendorong remaja terlibat dalam pergaulan bebas? Faktornya setidaknya saya menyimpulkan ada 3. Faktor yang pertama karena minimnya ilmu agama. Orang itu setidaknya kalau punya pengetahuan agama yang cukup, ada remnya dia untuk tidak melakukan hal-hal dosa, hal-hal maksiat. Misalnya di dalam Islam, tidak boleh pacaran, dia tidak melakukan itu. Tidak boleh berzina, dia tidak melakukan itu. Tidak boleh untuk gay, lesbi, dia tidak melakukan itu. Karena ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya di dalam Islam. Jadi pengetahuan tentang agama yang cukup itu sangat mempengaruhi terhadap pergaulan seseorang. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, lingkungan. Lingkungannya bagaimana? Kalau lingkungannya itu lingkungan yang kurang sehat, tidak mendukung, lingkungannya ini juga mengajak kepada pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, seks bebas, pacaran di sembarang tempat, dan lain sebagainya, maka dia juga akan terpengaruh dengan itu. Kenapa? Karena lingkungan. Dan juga karena faktor HP. Orang bisa pergaulan bebas karena lihat film-film yang ada di HP, orang-orang barat, misalkan yang membuka-buka aurat misalnya. Itu juga dia akan terpengaruh sehingga mendorong dia untuk melakukan pergaulan bebas, seks bebas, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena faktor niat. Kadang orang itu pergaulan bebas terjatuh ke situ karena tidak ada niat pengen jadi baik. Coba seandainya dia itu pengen niat jadi baik, kemungkinan dia tidak akan terjatuh ke dalam pergaulan bebas. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada dampak negatif yang paling besar gitu Pak dari pergaulan bebas bagi remaja dan masyarakat secara umum? Ya, pasti setiap sesuatu itu memiliki dampak, baik itu yang positif maupun yang negatif. Kalau yang dilakukan adalah hal-hal negatif, pasti memiliki dampak-dampak negatif. Kalau yang dilakukan adalah hal-hal yang positif, pasti memiliki dampak-dampak positif. Karena yang ditanyakan adalah pergaulan bebas, yang ini lebih cenderung kepada hal-hal negatif, maka setidaknya ada beberapa dampak yang akan dirasakan, baik bagi orang yang melakukan pergaulan bebas itu sendiri, maupun kepada lingkungan masyarakat sekitar. Setidaknya yang pertama, dampak yang akan dirasakan, dia mendapatkan dosa, otomatis kan. Makanya di dalam Islam itu ada ayat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Di dalam ayat itu tidak ada larangan orang untuk berzina. Bukan berarti orang boleh berzina, jangan mendekati zina. Artinya apa? Mendekati saja itu tidak boleh, apalagi berzina. Nah, hal-hal yang mendekati perzinaan itu diantaranya berdua-duaan, pacar-pacaran, sentuh-sentuhan, pegang-pegangan, berada di tempat yang sepi, tengah malam, satu kamar berdua, boncengan berdua, dan seterusnya, itu mengarah kepada perzinaan, sehingga itu juga hukumnya haram. Ini dampak yang pertama. Dampak yang kedua, orang itu kalau melakukan hal yang dosa, pasti hatinya tidak tenang. Pasti hatinya tidak tenang. Karenanya bisa jadi orang itu merasakan hatinya sumpek, resah, gelisah, tidak tenang, kemudian hatinya ini juga merasakan ketakutan, bisa jadi ada dosa yang menghantui dia. Karenanya solusinya banyak, istighfar. Tidak selamanya orang sumpek itu karena masalah, kadang karena dosa. Butuh koreksi diri, butuh introspeksi diri. Dosa apa yang pernah saya lakukan dan apakah sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Nah, itu pasti hatinya merasa tidak tenang. Yang ketiga, dampak yang akan dirasakan masa depannya bagaimana. Misal ada pergaulan bebas. Naudzubillah terjadi perzinaan. Kemudian lahir anak. Gimana nanti masa depan orang tua sendiri itu bagaimana? Masa depan anaknya bagaimana? Misalnya anaknya nanti dia akan tahu saya anak dari hasil perbuatan haram misalnya. Sedangkan di sekitar kita sering dikenal anak haram. Padahal itu tidak ada namanya anak yang berdosa. Dia memiliki masa depan yang cerah sebenarnya.
Cuma karena terhantui dengan hal-hal yang haram itu, bisa jadi dia akan terkendala masa depannya sehingga masa depannya menjadi masa depan yang suram. Orang tuanya begitu juga. Ketika dia putus asa, kecil hati, mungkin dia akan mengambil keputusan yang mending sekalian aja, sekalian jelek daripada nanti kita baik, akhirnya baiknya cuma separuh-separuh. Itu gara-gara apa? Gara-gara pergaulan bebas. Kemudian psikis. Pasti mental orang itu akan terganggu. Nah, ketika psikis orang itu terganggu, nanti akan ada kemungkinan dia terdapat gangguan-gangguan yang lain. Misalnya karena pikirannya kosong, ada jin yang masuk, semakin banyak, atau dia diserang sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serangan-serangan gaib begitu. Kenapa? Karena psikisnya lemah. Orang yang psikisnya itu kuat, ya mungkin bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, pendidikan. Dia mungkin akan merasa, saya tidak pantas untuk melanjutkan pendidikan. Saya ini sudah banyak berbuat dosa. Saya itu sudah banyak berbuat maksiat. Sehingga pendidikannya juga menjadi terbengkalai dan terancam. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga. Akhirnya keluarganya nanti bisa jadi tidak harmonis. Karena ada yang melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Misalnya orang tuanya, naudzubillah, melakukan hubungan yang terlarang, berselingkuh. Nanti kan otomatis tidak harmonis hubungan keluarganya. Sama anaknya, sama istrinya, sama orang tuanya, sama yang lainnya. Akhirnya tidak harmonis. Kemudian lingkungan sekitar akan dikucilkan. Oh itu anak zina, oh itu orang yang suka pergaulan bebas, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dia itu seakan-akan hidupnya sempit. Padahal dunia ini sangat luas. Tidak sesempit daun kelor. Dunia ini sangat luas. Karenanya itu salah satu faktornya, dan efek dampak negatif yang akan dirasakan diantaranya juga dia akan kecanduan. Nah kalau sudah kecanduan ini, kalau tidak segera diobati maka nanti akan berkelanjutan, bisa bahaya begitu. Baik, jadi selanjutnya apa nih peran agama Islam dalam mencegah para remaja zaman sekarang ini untuk terjerumus pada pergaulan bebas? Baik, Islam ini mengatur segalanya. Bukan hanya mengatur masalah pergaulan bebas, tapi mengatur semua sisi kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah diatur semuanya di dalam Islam. Setidaknya di sini saya akan mengutip beberapa komentar, baik dari hadis maupun dari perkataan para ulama. Yang pertama dari hadis. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu ditentukan dari siapa temannya. Maka lihatlah temannya itu siapa. Karakter seseorang itu akan dilihat dari circle-nya. Temannya itu rata-rata baik, orang itu baik. Kita tidak bisa menyimpulkan orang langsung dari orangnya, tapi dilihat dari circle-nya, lingkungannya, temannya, sahabatnya. Di situ akan ketahuan karakter seseorang. Karena teman itu udah jauh beda. Yang baik pasti ngumpulnya sama yang baik. Yang buruk pasti ngumpulnya sama yang buruk. Kita lihat mayoritas temannya itu bagaimana. Maka di situ nanti akan ketahuan. Dikatakan juga oleh sebagian ulama, al-jalisus salih khairun minal wihdah. Kita punya teman yang baik itu jauh lebih bagus daripada kita menyendiri tanpa sahabat, tanpa teman. Tapi sebaliknya, wal wihdatu khairun minal jalisis su. Tapi kalau kita menyendiri, bisa jadi itu jauh lebih bagus ketika teman kita adalah teman yang tidak bagus. Lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak sehat, tidak steril. Maka lebih baik menyendiri daripada punya teman. Bahkan dikatakan orang itu akan terpengaruh dengan apa yang sering dia lihat. Coba anak kecil melihat bapaknya misalnya makannya berdiri, dia makan berdiri. Melihat bapaknya makan duduk, maka dia akan duduk. Karena watak itu bisa mencuri dari orang lain. Apa yang sering kita lihat itu akan membentuk karakter kita. Apa yang sering kita dengar itu juga akan membentuk karakter kita. Apa yang kita baca itu juga akan membentuk sifat, karakter, dan kepribadian kita sehari-hari. Nah, kemudian juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya dulu itu ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Beliau itu pernah duduk di sampingnya anjing. Kemudian
Kata temannya, kok dia diusir anjingnya? Dia mengatakan, huwa khairun min qarinisu. Anjing ini jauh lebih baik dibanding punya teman yang buruk. Kenapa? Karena anjing tidak ditanya apa-apa nanti pada saat dia meninggal dunia. Nah, setidaknya peran Islam di dalam menanggulangi pergaulan bebas adalah kita memberikan pendidikan ilmu agama yang cukup. Dipondokkan atau sekarang di media sosial banyak ulama-ulama kita yang memiliki media sosial, atau dia diserahkan kepada seorang ustadz, seorang kiai, maka dia akan terdidik pendidikan ilmu agamanya. Kemudian harus memiliki lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. Karena sebaik apapun orang, kalau lingkungannya tidak baik, dia akan terpengaruh. Kemudian yang berikutnya, harus banyak berdoa kepada Allah agar dijadikan menjadi orang yang selamat dari pergaulan-pergaulan bebas. Bagaimanapun, sekuat apapun usaha seseorang, tapi kalau dia tidak minta sama Allah kekuatan, dia tidak akan bisa untuk menghindari dari pergaulan bebas. Kira-kira begitu. Baik, Bapak. Selanjutnya, selain peran Islam, siapakah lagi yang memiliki peran penting dalam mengatasi masalah terkait pergaulan bebas tersebut, Bapak? Ya, setidaknya ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang punya tanggung jawab untuk mengatasi pergaulan bebas. Di antaranya adalah orang terdekat, orang tua, keluarga. Itu kadang-kadang anak itu melakukan pergaulan bebas karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Coba kalau orang tuanya ketat, misalkan malam-malam keluar, tidak boleh. Kamu nanti janjian, apel sama pacarnya, akhirnya sepi-sepian, berdua-duaan, pegang-pegangan, nanti hamil. Itu kenapa? Karena orang tuanya terlalu longgar. Jadi yang setidaknya itu orang tua atau keluarga. Yang kedua sahabat. Sahabat karena orang terdekat. Kadang sahabatnya membiarkan. Sehingga temannya ketika terjerumus kepada hal-hal yang buruk, sahabatnya ini justru merasa senang karena ada temannya. Ya, dan yang ketiga, guru. Makanya setidaknya kita itu harus punya guru yang bisa kita jadikan untuk jalan pulang. Kita mau curhat, mau konsultasi, pengen berubah, pengen hijrah, harus punya guru yang model begituan. Yang selalu mensupport, mendukung agar kita menjadi jauh lebih baik. Dan yang keempat adalah kepolisian. Misalkan ada anak-anak muda putus sekolah pas judi pinggir jalan, mengkonsumsi minuman keras, itu kalau tidak dibantu sama aparat atau instansi terkait, maka itu juga tidak akan mampu untuk bisa diatasi. Kurang lebihnya begitu. Lalu saya bertanya ya Pak, ini bagaimana sudut pandang Islam dalam menangani masalah pergaulan bebas yang sudah menjadi hal yang wajar pada saat ini? Ya baik. Jadi setidaknya setiap orang itu pasti punya masa lalu yang hitam. Tapi setiap orang itu juga berhak memiliki masa depan yang cerah. Sehitam apapun yang berlalu, yang di depan masih banyak harapan. Kalau sudah terlanjur terjatuh, terjerumus pada pergaulan bebas, apa langkah yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bertaubat. Menyesali dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Karena dikatakan oleh Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang itu kalau bertaubat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Jadi harus banyak bertaubat. Yang kedua adalah harus berubah lingkungannya. Harus berubah lingkungannya, harus mencari lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, harus punya niat yang kuat. Percuma kalau dia lingkungannya baik tapi niatnya tidak kuat untuk berubah, maka nanti juga tidak akan menjadi baik. Dan yang terakhir adalah dia harus banyak meminta, berdoa kepada Allah, karena sebesar apapun kesalahan seseorang, kalau dia menyesali kesalahannya, dia banyak berdoa meminta ampun kepada Allah, pasti dia akan dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin bisa disimpulkan oleh teman-teman sekalian
Silakan untuk Mas Aldi dan Mas Latif, apa yang bisa kita ambil dari bincang santai pada siang hari ini? Mungkin kesimpulan dari saya yaitu terkait pergaulan bebas tadi, yaitu eh, yang terpenting yaitu ketika kita mempunyai anak, maka anak tersebut kita awasi dengan sebaik mungkin. Kita kasih peraturan lebih ketat terkait tidak bolehnya pacaran atau keluar malam, apalagi yang cewek itu lebih diketati lagi. Mungkin itu dari kesimpulan dari saya. Kemudian kesimpulan dari saya ya, benar katanya Pak Sofi itu ya. Masalah tersebut itu yang pertama tuh karena HP. Karena HP itu sangat berbahaya bagi yang menggunakan. Karena HP itu bisa menimbulkan eh, pergaulan bebas yang dimana saling chat-chatan gitu, saling baru kenal langsung minta WA-nya, langsung kenalan, langsung ketemu gitu, atau gonjeng-gonjengan. Nah, kemudian ada juga itu jauh yang dimana jauhilah pergaulan bebas dengan cara banyak berdoa, banyak sholat dan banyak bertaubat agar masa depan yang cerah akan terbentuk kayak gitu. Itu kesimpulan dari saya. Baik. Baik, terima kasih untuk Mas Latif dan Mas Renaldi. Bapak, terima kasih juga untuk informasinya. Mungkin cukup sekian dari kami. Dan bincang hari ini bisa kita tutup bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.